Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kita ngobrol sebentar setelah saya sibuk membagi-bagikan kunci kepada pekerja. Saya mau ngobrol sebentar sama teman-teman ya. Jadi di tempat kerja saya ini ada teman saya itu hamil. Udah kurang lebih 6 bulan ya sekarang ya. Dan dia itu baru sampai ke Malaysia kurang lebih setahunan gitulah. Dan dia niatnya ke Malaysia itu mau bayar hutang, teman-teman, mau bayar hutang. Dah itu dia datanglah ke Malaysia, suami istri datang sama-sama bekerja di sini mencari rezeki, nggak taunya hamil gitu. Jadi saya mau ingetin sama teman-teman semuanya, kalau misalnya memang dari kampung atau dari Indonesia itu niatnya memang mau bekerja, cari uang, cari rezeki, mau bayar hutang kayak gitu. Jadi kalau memang niatnya dari kampung itu niatnya mau mencari uang ke Malaysia, jadi tunda dulu kehamilannya. Cari kerja dulu, cari duit dulu, kumpul dulu, lunasin hutangnya dulu, barulah memplanning untuk hamil atau menambah momongan. Karena apa teman-teman ya? Kalau misalnya kita di rantau di Malaysia, kita mengandung, nggak ada masalah sebenarnya mengandung. Dokter-dokter di Malaysia ini rumah sakit di Malaysia ini akan menolong kita, oke? Tapi masalahnya di kita, karena memang niatnya itu dari kampung itu mau cari uang, mau bayar hutang, mau mengubah nasib di rantau gitu. Apalagi kita datangnya itu suami istri gitu. Dengan datang ke Malaysia ini tuh ngutang gitu, hasil ngutang gitu ya. Itu problemnya itu di kita. Satu, niat mau mencari rezeki, mau mengelunasin hutang tadi akan tertunda. Oke, karena kita fokus pada kehamilan kita. Otomatis kalau sudah hamil, otomatis kerja itu udah nggak selesa, udah nggak nyaman, udah kepikiran, aduh hamil nanti melahirkan lagi gitu teman-teman. Otomatis yang di kampung, yang orang yang kita hutangin tadi, yang kita punya hutang tadi, dia akan menagih hutang. Nah, gimana kita cara untuk membayarnya sedangkan kita di sini hamil, dalam keadaan hamil dan tidak bekerja, tidak begitu nyaman karena udah mengandung tadi seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Jadi itulah problemnya, itu sebenarnya ada di kita, bukan di kerjaan kita gitu. Kadang-kadang di Malaysia ini kalau kita mau bekerja itu dalam keadaan hamil itu, mau mencari kerja juga majikannya nggak mau terima. Siapa juga yang mau menerima pekerja yang dalam keadaan perut besar gitu, mengandung gitu. Tapi kalau diterima ya alhamdulillah, syukurin gitu. Karena dulu saya juga begitu teman-teman. Tapi saya hamilnya itu dalam keadaan bekerja, jadi mau dibuang kerja juga nggak bisa, mau dipecat juga nggak bisa maksudnya ya, karena saya bekerja di situ sudah lama. Saya lah paling senior di situ waktu itu ya. Itu tahun 2010 saya hamilnya dulu. Jadi kembali kepada orang hamil tadi. Jadi kalau memang niatnya dari kampung itu mau bekerja mencari rezeki, apalagi datangnya ke Malaysia itu suami istri, baiknya ditunda dulu, jangan mengandung dulu gitu. Entah minum obat kah atau merancang dulu kah, gimana lah caranya supaya tidak mengandung gitu kan. Jadi pinter-pinter sendiri, kalau memang ada kemauan di situ juga ada jalan gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi kalau sudah melahirkan nantinya, selamat ibu dan anak melahirkan, nanti mau membesarin anaknya itu kemungkinan untuk menyimpan uang itu kecil teman-teman, karena dengan kita beranak kecil, punya baby di rantau gitu, sewa rumah harus dibayar, makan juga mahal, apalagi sekarang Malaysia ini apa-apa mahal gitu. Pampers baby yang dulunya Rp35 sekarang sudah jadi Rp55, Rp75, bahkan Rp75 yang dulunya Rp35 ya. Jadi naik 2 kali lipat harganya. Ecek-eceknya lah, beras 10 kilo dulu dapat dalam harga Rp23, sekarang sudah jadi Rp43. Tapi lihat kualiti berasnya juga.
gitu. Jadi apalagi yang kita dengan beranak kecil, dengan punya baby, of course lah kos secara hidup semakin meningkat gitu ya. Apalagi dengan kondisi pekerja kita yang tidak tetap gitu, pindah sana pindah sini, rumah harus dibayar, ono ini bayar ono ini, tidak senang, tidak gampang. Jadi sebelum ke Malaysia pikir-pikir dulu, mau merancang kehamilan itu dipikir-pikir dulu gimana caranya supaya tidak mengandung dulu, gitu maksudnya ya. Tapi ya kembali kepada individu masing-masing. Rezeki itu kalau orang Indonesia itu kayak rezeki sudah Allah kasih, tak boleh kita. Allah memang memberikan kita rezeki, cuman untuk menundanya karena memang niatnya dari kampung itu mau mencari rezeki. Allah juga lebih tahu keadaan kita gitu. Jadi bukan menentang kehendak Allah, enggak ya teman-teman ya. Nah itu aja.